Hai Sobat Iwa, kembali bersama saya Kosmas Gosali dalam Film Art dari Iwa TV. Episode kali ini kita akan berkunjung ke negara antah berantah, tepatnya ke negeri Wakanda. Kita akan membahas film bertemakan superhero Black Panther Wakanda Forever yang diangkat dari komik Marvel karya Stan Lee dan Jack Kirby. Film ini diperankan oleh Letitia Wright sebagai Shuri, adik Raja T'Challa, Angela Bassett sebagai Ratu Ramonda yang merupakan Ratu Wakanda dan ibunda dari T'Challa dan Shuri, Lupita Nyong'o sebagai Nakia yang merupakan mantan kekasih T'Challa, dan sederet artis lainnya. Mau tahu keseruannya? Black Panther Wakanda Forever adalah sequel kedua dari film Black Panther yang dirilis 2018 lalu. Seakan ingin mengulang kesuksesan Black Panther tahun 2018 lalu yang menerima Oscar untuk film terbaik. Film yang disutradarai Ryan Coogler ini akan mengisahkan kelanjutan kehidupan Wakanda setelah ditinggalkan oleh Raja T'Challa. Film Black Panther Wakanda Forever akan menjadi salah satu bentuk penghormatan atas kematian sang aktor utama Chadwick Boseman. Di tengah suasana kesedihan yang melanda, negeri Wakanda kemudian diserang musuh. Ratu Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye, dan Dora Milaje harus berjuang untuk melindungi negeri mereka dari campur tangan kekuatan dunia dan musuh lainnya yang berusaha ingin menguasai Wakanda. Mereka harus melawan pasukan Raja Namor dari bangsa Talokan yang tiba-tiba datang menyerang. Raja Namor merupakan penguasa kerajaan laut atau bangsa Atlantis yang biasa disebut Kukulkan. Sehingga para pahlawan harus bersatu dengan bantuan Wardak, Nakia, dan Everett Ross agar dapat bertahan hidup di tengah peperangan. Apakah Wakanda berhasil mempertahankan keamanan negerinya dari serangan Namor? Dan pembahasan apakah yang bisa kita ambil dari film ini? Kunci pintu rumah kamu rusak? Langsung aja kunjungi kenarijaya.co.id. Semua kebutuhan pintu mulai dari silinder sampai smart door lock semuanya ada. Semua kebutuhan kunci pintu rumah Anda, we can handle it. Kunci aman, keluarga nyaman. Ingat kunci, ingat Kenarijaya. Nah, Sobat Iwa TV, bersama saya sudah hadir sobat saya yaitu Satrio Herlambang. Silakan kita bincang-bincang. Kali ini kita akan membawa ke alam yang sangat-sangat berbeda, yaitu suatu negeri hayalan nih, Iya. Satrio. Kali ini tadi yang disampaikan Mas Kosmas, kita akan membahas film Wakanda Forever ya. Benar, Ini tepat sekali. merupakan lanjutan dari film Black Panther ya kalau tidak salah ya. Iya, benar. Iya, di mana aktor pemeran utamanya beda nih. Kalau dulu Black Panther laki ya, siapa namanya? T'Challa ya kalau nggak salah ya. Sekarang adiknya T'Challa ya kalau nggak salah jadi pemeran utamanya gitu ya, penerus dari kerajaan Wakanda. Iya, Gitu ya. Nah, menariknya itu kan bahwa kerajaan ini adalah sesuatu yang imajinatif sebenarnya ya kan. Yes, betul. Tapi sebenarnya saya tuh selalu berpikir demikian loh. Kita tuh selalu memikirkan bahwa ini adalah hal imajinasi. Padahal sebenarnya enggak loh. Itu tuh bisa terjadi loh. Bener kan? Betul, betul. Kita aja sedang membuat itu. Iya. Iya kan? Nah, makanya jadi ini yang selalu menjadi tantangan nih buat sobat-sobat Iwa TV. Kita coba pikirkan ya bahwa segala sesuatu yang kita pikir itu tidak mungkin, sebenarnya itu bisa mungkin. Betul Bener kan? Betul sekali. Nah, mungkin jangan-jangan presiden kita terinspirasi nih sama film Wakanda. Bisa saja ya kan? Kota di tengah hutan, Forest City kan? Benar, Mimpinya seperti itu gitu. Ya IKN ini yang sedang dibangun kan? Dan saya rasa itu adalah sebenarnya jawaban terhadap masa depan ya.
Kan kita selama ini selalu kota kita berkembang dengan pesat ya. Iya. Tapi terus kemudian akhirnya kita mungkin 20-30 tahun terakhir ini kita ribut mengenai lingkungan hidup. Iya. Ya kan. Nah, jadi mungkin Wakanda ini adalah suatu gabungan di antara semua itu. Ya, Yes. jadi suatu solusi terhadap bagaimana kita mempertahankan lingkungan kita, tapi juga dengan bukan berarti kita kembali ke masa lalu, tapi Betul. kita tetap maju ke masa depan. Benar nggak nih, sobat-sobat Iwa? Ya, satu lagi yang mungkin juga menginspirasi ya. Di Wakanda Forever ini atau film Black Panther itu yang diangkat culture-nya juga. Gitu ya. Mungkin yang coba diangkat ini culture dari Afrika ya. Ya, Culture ya. dari Afrika, lalu kemudian culture atau budaya tersebut dimix dengan kehidupan yang modern, Benar. yang tepat sekali. complicated, sophisticated. Karena kan selama ini orang selalu berpikir mungkin benua Afrika tuh agak sedikit berbeda ya, maksudnya dianggap kurang semaju seperti benua Amerika atau Eropa. Padahal di sini justru mereka mau menunjukkan kebalikannya ya. Jadi Betul. ini seperti suatu apa ya, suatu bukan suatu peringatan, tapi sebenarnya suatu inspiratif bahwa kita tuh orang-orang yang dianggap ketinggalan itu sebenarnya bukan kita ketinggalan, mungkin aja belum waktunya untuk diketahui oleh orang banyak. Iya. Dalam film ini kita mengetahui itu jauh lebih banyak lagi. Betul, betul sekali. Jadi sepertinya kalau di kehidupan yang real gitu ya, Afrika ini memiliki peradaban yang berbeda gitu ya. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun mundur gitu ya. Benar, benar, Gitu ya. Nah, yang dibahas atau dicoba diangkat oleh film ini, mereka berpikir bahwa bisa saja Afrika ini bisa lebih maju gitu ya. Dari sisi budaya, kota gitu ya, mimpinya seperti itu ya, mimpinya seperti itu. Nah, kotanya kan yang kita lihat di film ini kan kotanya futuristik ya, modern, futuristik, di mana apa namanya transportasinya pakai flying car, Benar, gitu ya, benar. atau pesawat atau apa namanya drone ya, yang bisa mendarat dari atap ke atap gedung gitu ya. Nah, mimpinya IKN itu juga seperti itu. Pak Jokowi mimpi nantinya dari gedung ke gedung itu bisa pakai drone gitu Iya, iya. flying car Iya. gitu ya, dan less emission gitu. Iya. Mimpinya seperti itu. Jadi mobil juga mobil listrik, di charge gitu ya, nggak ada lagi orang pakai mobil Pakai bensin atau fuel ya benar, ya, benar. gitu, fossil fuel udah nggak ada nih, mimpinya seperti itu gitu. Iya. Jadi green gitu. Sebenarnya film Wakanda ini menarik sekali karena buat saya itu kenapa menarik? Karena sebenarnya sebelum film ini ada nih ya, sebenarnya saya tuh pernah loh membuat suatu program Kota Jakarta yang arahnya memang sangat futuristik ya. Tapi waktu itu banyak orang terkaget-kaget, katanya ini arsitek gila banget ya, satu ngapain sih yang dipikirin gitu ya kan? Karena saya dari dulu tuh selalu berpikir bahwa imajinasi itu tanpa batas ya kan, bahwa segala sesuatu itu kita tuh manusia diberikan kemampuan berpikir di mana teknologi itu pasti akan ada solusinya. Yes. Ya kan. Nah, maka dari itu saya waktu itu membuat Kota Jakarta dalam menjadi kota yang sangat futuristik ya kan. Nah, tapi sayangnya waktu itu masyarakat kita masih belum siap tuh, Mas Satrio. Nah, sehingga malah saya diundangnya ke Berlin waktu itu untuk bicara mengenai urban planning yang mengenai futuristik itu Jakarta. Sayang sekali ya. Jadi andai kata misalnya kita itu, masyarakat kita itu kan harusnya juga berpikir jauh ke depan ya gitu loh. Jadi jangan kita terbiasa dengan apa yang ada saat ini. Kita harus tahu sebenarnya kita punya kemampuan untuk berpikir jauh lebih maju ke arah yang lebih futuristik gitu loh. Iya, betul. Ya, artinya kalau kita bicara Jakarta ya, Iya. secara infrastruktur sudah punya modal. Iya. Hanya saja tinggal kemauan dan keinginan serta mimpinya penguasa atau Pemda Iya, ya. iya. Kedepannya Jakarta ini mau kemana gitu, arah pembangunannya seperti apa gitu ya. Tadi kalau Mas Kosmas punya imajinasi, mungkin ya bayangan saya, imajinasi Mas Kosmas tadi banyak green canopy di Jakarta, jadi hijau segala macam gitu ya, ruang-ruang yang yang ditinggalkan oleh pemerintah pusat misalnya semuanya jadi hijau gitu ya. Itu kan akan membantu penghijauan di kota Jakarta gitu ya. Saya berpikir
lanskap atau kondisi lingkungan itu bisa menaikkan nilai properti, gitu Mas Kusmas. Jadi kalau Jakarta misalnya, Jakarta menjadi kota yang memiliki peringkat terbaik dari sisi polusi, artinya ini bisa menjadi gimmick untuk berjualan terkait properti gitu ya. Benar. Kota sehat ya kota Jakarta. Mau tinggal di Jakarta ya harus mengikuti apa saja yang ada di aturan Jakarta dan tentunya nilai propertinya tinggi. Biasanya kita contoh aja ya Singapura ya. Singapura itu orang sudah tidak menyebutnya sebagai Garden City, tapi City of Garden. Ya karena dia begitu banyak gardennya. Jadi dia bukan hanya sebagian, tapi di mana-mana adalah garden. Kan kita pernah ya, semua orang pasti ya, teman-teman Iwa juga tahu ya, pada waktu jalan-jalan di Singapura itu kan sebenarnya di belakang Orchard Road itu ada hutan ya. Hutan tropis yang terpelihara gitu loh. Betul. Nah itu yang sebenarnya saya berpikir, bagaimana pada saat kita membangun kota baru ini, contohnya IKN gitu ya, kita membangun kota baru di Kalimantan yang merupakan hutan tropis kita. Nah kenapa kita harus membangunnya tuh dari atas tanah gitu loh. Saya berpikir sebenarnya bisa aja kita membangun kota di 12 meter, 20 meter di atas permukaan tanah. Supaya tanah itu tetap menjadi area resapan air. Ya kan? Kenapa kita harus bangun jalan-jalan? Bisa nggak jalan-jalan itu sebenarnya adalah media di udara ini gitu loh. Nah itu yang saya pikirkan. Harusnya kita sudah membangun kota yang sedemikian rupa ya. Karena kan sebenarnya teknologi pesawat ada. Ya kan kita bisa terbang kok di awang-awang. Kenapa nggak bisa kendaraan kita semua sebenarnya floating aja ya seperti itu? Bukankah itu akan istilahnya gini, kita membangun kota, kita membawa sekian banyak masyarakat, tapi kita kan tidak tidak merugikan terhadap habitat yang ada di lokasi tersebut gitu. Jadi hewan-hewan liar tetap aja bisa hidup di bawah ya kan. Tapi kita juga aman ya kan, karena kita berada di antara itu, di antara pohon-pohon. Itu yang saya pikirkan. Nah, mestinya kita harus men-challenge nih ya. Industri kementerian mana nih yang harusnya gitu ya, teknologi ya, yang harus bisa men-challenge supaya kota kita itu yang baru ini harusnya jauh lebih canggih lagi gitu ya, lebih hebat daripada negara-negara lain gitu. Ahli strukturnya akan belajar lagi nih. Nah, iya. Jadi emang dia bangunannya harus floating ya, bukan bangunannya kita nggak perlu gali fondasi dan sebagainya gitu loh ya kan. Jadi tanaman hewan-hewan di bawah serta tanaman-tanaman juga tidak merasa tergusur ya dalam tanda kutip pada saat kita manusia menguasai. Nah, itu saya rasa itu kesalahan yang sering kali kita manusia selalu berpikir ya kan, bahwa kita tuh penguasa dunia. Padahal kita tuh bersama-sama dunia loh. Kita tuh bagian daripada alam loh. Ya kan, sama halnya dengan film Wakanda Forever. Benar. Bagaimana hidup berdampingan dengan alam. Tepat sekali. Nah itu jadi makanya saya pikir semua pengambil keputusan tuh harus nonton film Wakanda ini ya. Nah, betul. Nonton film Wakanda sambil tadi berpikirnya beyond gitu. Benar, ya. Siapa tahu lebih keren daripada Wakanda tadi. Harus floating city. Makanya itu hebat banget ya, floating city. Nah itu kan belum ada di dunia ya. Kita siapa tahu Indonesia punya itu floating city. Floating city ya. Ngambang, awang-awang, jadi kayak dewa ya. Benar. Jadi hidupnya udah di atas nih, di awang-awang. Mimpinya seperti itu ya. Ya benar kan, sahabat Iwa ya kan. Jadi kita itu harus selalu membuat cara berpikir kita tuh jauh lebih liar daripada yang ada. Jadi film-film seperti ini sebenarnya membantu atau menstimulasi pola berpikir kita. Betul. Tapi bukan berarti itu adalah batas akhirnya kan. Justru kita harus beyond daripada itu. Kita harus bisa lebih jauh lagi. Kita harus bisa memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi dari kebanyakan orang. Iya, kembali lagi nih kalau film Wakanda Forever nih. Saya melihatnya si sutradara ini merisetnya juga sangat tajam gitu ya. Gimana kehidupan dunia modern yang akan datang ya, di Afrika seperti apa gitu. Jangan dia tidak melihat Afrika itu hutan belantara, tapi tiba-tiba ada sebuah kota modern yang ultra modern hidup berdampingan dengan culture atau budayanya gitu kan. Nah, di satu sisi juga tadi masih ada bangunan-bangunan tradisional, sementara setback di belakangnya adalah kota-kota yang ultra modern gitu ya. Artinya
kehidupan modern itu tidak bisa menggusur tradisi, harusnya berdampingan. Benar, Gitu benar ya, sekali. harusnya Kan kita berdampingan. tidak bisa menjadi orang lain, ya kan? Betul, Jadi betul tradisi itu adalah yang membuat siapa diri kita sebenarnya, kan? Yes. Kita bisa berkembang, kita menjadi lebih modern, lebih kontemporer, ya kan? Tapi kita tidak bisa melupakan siapa diri kita. Yes. Nah, itu yang harus sebenarnya setiap generasi muda ke depan ini untuk selalu mengingat itu, ya kan? Jangan mentang-mentang, oh gampang sekarang gadget, kita sekolah sekian puluh tahun, ya tinggal Yes. sekian belas tahun di luar negeri, terus tiba-tiba kita jadi orang asing. Nggak Ya, bisa, nggak justru bisa. kita harus tetap jadi orang Indonesia yang bahkan kita mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan itu yang memperkaya diri kita. Betul. Kan? Harapan saya terhadap IKN bisa hidup berdampingan dengan culture, sosial tadi, kehidupan masyarakatnya seperti apa yang sudah lebih dulu di sana gitu ya, sehingga tidak ditinggalkan. Jadi keunikan IKN harapannya memiliki karakter tersendiri gitu ya. Benar. Mungkin jadi Wakandanya Indonesia. Benar, gitu benar. ya. Ada bangunan-bangunan modern yang green, sustainable gitu ya, resilient gitu. Tapi juga tadi mengangkat budaya setempat gitu. Dan menurut saya harusnya IKN itu istilahnya jangan dibangun dalam waktu yang terlalu istilahnya hanya target waktu, ya Ya, kan? ya, ya. Karena kan ya tadi kita sudah bicara bahwa semua itu memerlukan research and development, Ya, ya ya. kan? Nah sehingga master plan ya kan, kalau kita mau ada 1-2 bangunan sebagai simbol dari dimulainya kota itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi harusnya kita bekerja sama, pemerintah bekerja sama dengan sekian banyak arsitek untuk mengembangkan hal-hal lainnya, dan itu memerlukan waktu supaya jangan sampai nanti suatu saat kota itu udah jadi, kita terus melihat ini Indonesianya mana, Yes. ya kan, karakter budaya kita mana. Betul. Ya kan, justru kan kalau kita lihat, kita tuh kaya terhadap apa sih? Kita terhadap bambu kita kaya, terhadap rotan kita kaya. Betul. Bisa nggak material itu misalnya menjadi material utama untuk pembangunan kota baru kita? Ya. Apalagi rotan. Indonesia penghasil rotan terbesar dan dia ada di Kalimantan semua. Betul. Bagaimana kalau rotan itu menjadi bahan-bahan untuk konstruksi kita? Ya, menggantikan besi-besi. Benar, itu dan itu kan memerlukan research and development, Betul. ya kan. Jadi udah pasti nggak bisa kalau misalnya katakan tahun depan ini harus selesai, ya nggak mungkin juga lah, ya kan. Tapi maksud saya harusnya ini menjadi membuka pemikiran juga, terutama untuk mungkin Bapak Presiden kita juga ya, supaya tahu bahwa sesuatu yang untuk menuju kesuksesan itu pasti memerlukan waktu juga untuk research. Ya, kita mengerti kita semua di Uber target, tapi kan bukan berarti semua harus by target. Ya, mungkin 10%, 20% targetnya tercapai by target, yang 80% harus by berkembang dengan waktu. Betul. Ya kan, bukannya kita mau santai-santai, enggak loh. Ya kan, tapi kita harus mengundang ratusan orang ahli untuk melakukan research ya, sehingga benar-benar budaya lokalitas kita itu tercerminkan di ibu kota baru kita. Yes, nyentil sedikit nih Mas. Saya jadi ingat waktu sekolah dulu ya, salah satu dosen saya sampaikan, manusia modern ini adalah manusia yang boros dan tidak sustainable. Kalau mau belajar sustainable, kita harus kembali lagi ke kehidupan tradisional, gitu kan. Dan kita harus belajar dari sana gitu, gimana nanti dikemas dalam kehidupan modern. Benar. Iya. Jadi teman-teman Niwa yang hidup di kota-kota besar bukan manusia modern sesungguhnya, karena manusia modern itu tadi harus mau belajar dan mampu beradaptasi dengan tradisi karena kalau kita budaya. pikir justru tradisi itu kan bertahan ribuan tahun, ratusan ribuan tahun. Oh iya, betul. Ya kan, nah itulah yang kenapa kita bertanya, kenapa mereka bisa bertahan sekian lama? Karena mereka hidup selaras dengan alam. Sangat setuju saya. Jadi bukannya berarti modernitas itu kita menghancurkan alam, bukan berarti kalau kita nggak ada alam gitu kita menjadi lebih keren. Salah, justru bersama-sama alam kita bisa menjadi lebih hebat dan kita menjadi lebih cool sebenarnya. Iya, lebih cool ya. Ya, lebih cool. Oke, jadi kalau saya melihatnya dari berdasarkan film Wakanda yang kita nonton ini, yang kita sudah amati. Jadi pertama-tama adalah bahwa alam itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Kita tidak bisa memisahkan antara diri kita dengan alam, ya. Terus kemudian kita jangan merusak alam,
tapi justru kita hidup di antara alam, hidup bersama alam. Berdampingan ya dengan alam ya. Berdampingan, Iya. selaras ya kan. Terus kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa berpikir out of the box, sesuatu yang di luar daripada kebiasaan, sesuatu yang mungkin saat ini orang tidak bisa menghayalkan bahwa itu bisa terjadi. Tapi saya yakin kita diberikan kemampuan untuk bisa merealisasikan sesuatu hal yang kelihatannya tidak mungkin. Ya. Nah, jadi maka dari itu membangun suatu kota berarti membangun masyarakat dengan budaya yang tepat, ya, membangun kesadaran sebenarnya, membangun kesadaran. Makanya kita bisa mempunyai kota yang lebih baik, bahkan lebih baik dari Wakanda. Betul. Ingatlah bahwa hidup selaras dengan alam itu adalah penting ya. Iya, sangat penting karena itu akan membuat kita itu bisa bertahan terhadap segala perubahan. Karena kita tidak melawan, tapi kita bersama-sama dengan alam untuk kehidupan yang jauh lebih modern. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Iwa TV, The Pilot, simply inspiring.